Oleh karena itu, kalau kita berbicara ruang kemaksuman adalah dia bernilai ikhtiari, maka kemaksuman pada Nabi, keterjagaan beliau dari dosa dan salah, ini adalah bersifat ikhtiari. Jadi kemaksuman ini kita bisa katakan bahwa sekiranya misalnya kita di dalam rumah tersendiri, tidak ada relasi dengan orang lain, kemudian kita tidak pernah melakukan salah, kita tidak pernah melakukan dosa karena kita di penjara, ini bukan dikatakan kemaksuman. Ini disebut dengan apa? Paksaan. Maksa ya, bukan maksum, tapi maksa. Karena kemaksuman itu adalah sebuah ujian realitas terhadap diri seseorang yang mengalami, yang mencapai derajat kemaksuman. Apakah orang semua bisa maksum? Tentu kalau kemaksuman itu adalah ikhtiari, maka orang bisa tidak mengalami jatuh pada dosa dan salah. Itu dimungkinkan semua manusia bisa meraihnya. Setiap yang maksum tidak selalu nabi, namun setiap nabi adalah maksum. Maka menjadi heran ketika kita melihat kenabian, kita katakan bahwa nabi pernah jatuh pada kesalahan. Tentu ini sangat sulit diterima oleh kesadaran kita. Karena apa? Karena beliau adalah pembimbing. Sebagai tugas risalah, tugas pembimbing, maka sekiranya beliau pun jatuh dalam kesalahan, maka secara kesadaran dan nurani kita akan mengatakan, lantas di mana kebergantungan kita? Sedangkan yang kita bergantung juga, dia masih jatuh pada kualifikasi kesalahan, keburukan yang terus dilakukan walaupun hanya sekali. Maka ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sebuah bahasa penunjukan, sebuah bahasa pengangkatan, maka ini tentu bebas dari apa? Dari sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan dan sebuah dosa. Karena kenapa? Karena dia berkaitan dengan tauhid zat yang suci, tidak bercampurnya kesalahan dan kepalsuan, maka sudah otomatis dalam ruang utusan pembawa risalah wahyu pun harus memiliki kesesuaian dalam artian bahwa kemaksuman adalah sebuah syarat mutlak, baik secara teoritis, tidak pernah salah dan tidak pernah keliru secara teoritis, apalagi kita mengukur dalam ruang praktek keseharian. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kemaksuman memiliki arti yang fundamental dalam ruang utusan ini. Sehingga kesadaran kita terhadap kenabian adalah sebuah kesadaran akan keterjagaan. Sebuah kesadaran akan terbimbingan. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah idealitas ketuhanan yang kita ingin raih. Bahwa kita bisa katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sisi tauhid zat, maka yang kita katakan bahwa dengan begitu banyak yang terhampar, dengan begitu banyak manifestasi, begitu banyak nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama yang dikehendaki, namun kita bisa melihat nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertuang dalam bahasa Asmaul Husna. Namun kita pernah mendengar Rasulullah bersabda, Nahnu Asmaul Husna. Beliau adalah nama-nama yang terpatri pada diri beliau. Ala kulli hal, nama yang begitu banyak,
itu masuk pada ruang sifat ya, ruang pensifatan, dan pensifatan itu adalah berkaitan dengan sebuah ruang kemanusiaan, dan itu adalah berkaitan dengan sebuah kenabian. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah apa? Adalah sebuah akumulasi dari nama dan sifat yang terpatri pada diri beliau. Dengan begitu, menurut Cak Nur, bahwa orang yang ingin memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ingin memahami ajaran, dan orang yang ingin memahami Allah dan ajaran secara benar, itu orang harus meyakini Muhammad terlebih dahulu. Jadi imajinasi kenabian Muhammad adalah sebuah imajinasi tentang sebuah keberlangsungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa mengkoreksi, misalnya kita bisa mengoreksi bahwa apakah kita bisa memahami ajaran ini sesungguhnya? Apakah kita bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya kalau tidak mendapatkan sebuah penjelasan kenabian? Misalnya kita contohkan, misalnya dalam surat Al-Ikhlas, misalnya Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa. Tentu Esa ini bagi kita akan sebuah tafsiran yang begitu banyak. Esa dikatakan tunggal, Esa dikatakan tidak terbagi, Esa dikatakan satu. Namun dalam Al-Quran mengatakan Esa itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tentu imajinasi yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dalam imajinasi manusia tentu sangat sulit kita membuat gambaran itu. Karena yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, secara fakta-fakta keseharian kita tidak pernah melihat bahwa mana orang yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka bahasa tidak beranak dan tidak pula diperanakan itu adalah sebuah bahasa yang disaksikan oleh kenabian. Maka dengan begitu, untuk membuka sebuah tabir ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kesadaran kita kepada kenabian itulah kesadaran tauhid yang asasi. Kita bisa mengukur ukuran keimanan kita di mana. Ukuran keimanan kita itu berkaitan dengan sebuah representasi kenabian. Kalau kita melihat misalnya pembahasan menurut Soekarno mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya Tuhan itu mau masuk ruang budaya. Kalau Tuhan itu mau masuk ruang budaya, itu berkaitan dengan sebuah tradisi, dan itu adalah representasi kenabian. Maka ketuhanan yang berkebudayaan itu ada sebuah representasi kenabian yang itu berkaitan dengan kemaksuman pada dirinya dengan fungsi pembimbingannya kepada apa? Kepada umat manusia sebagai penjaga budaya. Jadi budaya yang ada di penjuru dunia itu, kalau kita bisa singkatkan, bahwa memang ada yang disebut dengan penjaga kemanusiaan. Memang ada yang disebut dengan penjaga budaya. Yang itu penjaga budaya dalam makna ini adalah berkaitan dengan tradisi, dan tradisi itu adalah berkaitan dengan kenabian, dan itu berkaitan dengan apa? Pola kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh oleh tingkah laku, bicara, kehidupan dan lain sebagainya. Itu berkaitan pada sebuah tingkah laku Muhammad. Oleh karena itu, sebagaimana tadi saya katakan, bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar, ajaran juga benar, dan tradisi kenabian juga sudah pasti benar, maka ruang kesalahan ini kan ada di budaya.
Artinya budaya dan kebenaran ini kan bercampur di ruang budaya. Kalau kebenaran itu sudah nampak, tidak perlu kita beragama. Kalau kebenaran itu sudah jelas di depan mata, tidak perlu kita beragama. Kalau keburukan itu jelas di depan mata, kita tidak perlu lagi beragama. Namun ruang-ruang budaya itu adalah ruang terkombinasinya. Kalau kita pakai bahasa Riyati, berpadunya tesis dan antitesis, Tuhan dan iblis, benar dan kepalsuan. Itu berada dalam ruang kebudayaan. Ini yang saya maksud bahwa kita harus mengikat. Namun cara melepaskan, mengikat kebenaran itu berkaitan dengan sebuah kesadaran terhadap kenabian. Maka kesadaran manusia terhadap kenabian itu memiliki aspek kemanusiaan dan memiliki aspek ruhani. Jadi kalau ada orang percaya Muhammad namun tidak meningkatkan derajat kerohaniannya, yang dia percaya ini Muhammad apanya ya? Kalau kita bertanya sederhana begitu. Karena Muhammad ini adalah utusan, semua representasi wahyu itu di beliau. Maka bagaimana bisa orang percaya sama kenabian, orang bersalawat pada kenabian, namun tidak mempengaruhi derajat material, derajat spiritualitas setiap makhluk. Al-Quran mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat ya. Kemudian mengajak manusia untuk bersalawat. Sebagai apa? Sebuah kesadaran kita pada tauhid. Maka salawat itu adalah sebuah keharusan. Kita akan bertanya, pada hari ini teman-teman sudah bersalawat berapa banyak? Pada hari ini teman-teman sudah bertawasul berapa banyak? Hari ini teman-teman telah bermunajat menyebut Muhammad sudah berapa banyak? Kalau tidak, maka ini yang dikatakan dalam bahasa monoteistik disebut dengan syirik. Syirik, menduakan Tuhan. Bagaimana cara teman-teman menduakan Tuhan? Sedangkan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang suci. Maka bagaimana bisa teman-teman menduakannya? Sedangkan teman-teman juga tidak sampai pada makna kehakikiannya. Maka makna syirik itu adalah makna ketika kalian menduakan representasi ketuhanannya. Dan itu dalam bahasa Husain Nasir, Muhammad adalah teofani, manusia sempurna. Kesempurnaannya itu adalah pada kenabian, dan itu dilandasi oleh kemaksuman pada dirinya. Kita dengan sengaja mengatakan bahwa Nabi bisa berbuat salah karena dia manusia. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu bahasa, maka gugur semua pewahyuan yang dia sampaikan. Tidak ada bahasa yang dia keluarkan kecuali semua itu bahasa wahyu. Tidak ada bahasa ego yang mendahului bahasa wahyu. Maka sebuah protes kepada kenabian ini adalah hal yang tidak rasional dan hal bertolak belakang dengan kewahyuan. Kalau kita memprotes bahwa Nabi itu salah, jatuh pada kesalahan, berarti sama halnya kita memprotes Tuhan. Berarti Tuhan juga salah mengangkat utusannya. Tentu ini sangat menzalimi, ya, sangat menzalimi diri kita dan menzalimi ketuhanan. Kalau kita mengatakan Nabi itu pernah jatuh pada kesalahan, maka semua runtuh ya. Semua runtuh dan itu akan berimplikasi pada representasi ketauhidan kita. Oleh karena itu, melihat kenabian ini, melihat dia sebagai utusan
dan utusan ini berkaitan dengan seluruh alam semesta. Kalau dia berkaitan dengan seluruh alam semesta, maka semua manusia dan makhluk apapun ini tunduk, ya. Ini yang dikatakan Islam adalah tunduk yang pasrah secara konkret, bukan abstrak. Ini konkret, ya. Konkret. Artinya bahwa ego kita itu kita tundukkan. Kalau ego kita tidak tundukkan, berarti itu bukan namanya Islam. Dan cara menundukkan ego, tunduklah pada Muhammad. Kalau hanya kita mengatakan saya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, iblis pun tunduk, bro. Iblis pun tunduk. Kalau mengatakan bahwa hanya tunduk pada Allah, tidak ada di muka bumi ini yang bisa melawan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Semua tunduk. Iblis pun tunduk. Namun iblis itu jatuh karena apa? Karena dia tidak tunduk pada Adam. Kata Al-Syariati, semua manusia adalah anak cucu Adam, namun tidak setiap manusia adalah Adam. Adam ini adalah sebuah representasi manusia pilihan. Yang ini adalah sebuah indikator kemanusiaan. Kalau kita meyakini bahwa saya percaya Allah mutlak, tak tersentuh, dia zat maha kuasa, ini bagi saya sebuah euforia keimanan. Sebuah euforia keimanan. Tentu baik-baik saja. Sebagai sebuah keyakinan individu tentu kita perkuat. Namun ukuran kita bertuhan itu pada representasi kemanusiaan. Dan representasi kemanusiaan itu dia beririsan dengan ego. Maka cara menundukkan ego itu satu-satunya melewati jalur kemanusiaan, dan itu kenabian. Sebagaimana kita melihat misalnya dalam representasi kita, misalnya seringkali dalam umat Islam itu misalnya dalam Idul Adha kita selalu memotong, ya. Kita selalu berkorban. Memotong apa? Memotong sapi ataukah memotong kambing. Padahal kata Al-Syariati, kalau orang memotong kambing itu, berkorban itu dengan niat berkorban, maka dia menzalimi dan berdosa hukumnya. Namun kenapa kita disuruh berkorban? Karena untuk melepaskan kebinatangan kita itu lewat binatang. Lewat binatang, korban binatang lepas. Dengan begitu, maka ini pun bisa diberlakukan sama. Kalau ego kemanusiaan itu sebagai sebuah tirai pada manusia untuk melihat kebenaran, maka menyadari kenabian untuk melepaskan egonya itu hal yang mesti sebagai ukuran keberimanan. Bukankah kita mengatakan bahwa ukuran kita beriman itu, atau dalam rukun iman itu, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Ada rasul sebagai masuk dalam rukun iman. Kita mau beriman pada malaikat, kita tidak melihatnya. Kita mau beriman kepada Alkitab, Alkitab pun tidak bicara pada kita. Namun kita beriman kepada kenabian, mendapatkan sebuah penjelasan wahyu, mendapatkan sebuah penjelasan tentang malaikat. Maka meletakkan sebuah relasi kita dengan kenabian adalah meletakkan sebuah pusat eksistensi kesadaran manusia terhadap tauhid. Dasar ini baru kita bisa meletakkan arti sebuah kebudayaan. Dasar ini baru kita bisa meletakkan arti sebuah gerakan. Dengan dasar ini baru kita bisa meletakkan arti sebuah penyelesaian dialektika antara tesis dan antitesis. Tanpa itu, maka hidup kita bagaikan hidup dalam sebuah tempurung, hidup dalam ruang yang gelap, yang kita juga hanya meraba-raba.
kita katakan ini benar, ternyata besok tidak. Ini salah, ternyata tidak. Artinya apa? Manusia itu berada dalam sebuah keambiguitas. Ketika kesadaran dia tidak letakkan pada makna persaksian dengan Muhammad. Dan Muhammad pada kemaksumannya itu memiliki fungsi kenabian yang sebagai sebuah terah pembimbingan. Membimbing manusia. Bukan hanya manusia, batu-batu pun dibimbing. Karena berkaitan dengan alam semesta. Oleh karena itu, kesadaran kita kepada kenabian sebagai sebuah utusan, sebagai orang-orang yang terpilih, adalah orang-orang yang bisa meletakkan jalur kemanusiaan untuk sampai pada sebuah ketauhidan yang benar. Tidak ada ruang lagi kecuali berdasarkan ruang pengangkatan atau ruang penunjukan. Memangnya Nabi itu hasil dari dil-dilan dua orang? Memangnya mau jadi Nabi itu hasil dil-dilan keluarga? Tidak. Nabi ini pengangkatan berdasarkan kelayakan pada dirinya. Bukan dil-dilan atau dengan bahasa apa? Suara terbanyak. Tidak. Ini bukan demokrasi. Ini adalah suara ilahi. Kalau suara ilahi tidak berkaitan dengan seberapa banyak kamu suka atau tidak, seberapa banyak suara yang kalian letakkan padanya, tidak berpengaruh itu. Karena ini adalah berdasarkan penunjukan, dan penunjukan itu pasti berkaitan dengan apa? Dengan sebuah persyaratan dan kelayakan pada kenabian. Dan ini adalah kemaksuman. Dan kemaksuman pada Nabi adalah ikhtiari. Kita bisa membaca rentetan sejarah panjang kenabian. Rentetan panjang kenabian. Masih kecil, sudah ditinggalkan bapaknya. Belum balik, 7 tahun kemudian ditinggalkan ibunya. Artinya apa? Beliau mendapatkan syarat-syarat itu untuk memasuki ruang permenungan yang dalam. Terkait dengan apa? Dengan sebuah bahasa pengetahuan pun tidak masuk padanya. Bahasa ajaran pun tidak masuk padanya. Maka kemaksuman itu berlaku pada sisi tingkah laku beliau dan pada sisi pemikiran beliau. Jadi kesadaran kita kepada kenabian ini adalah sebuah kesadaran yang realistis, yang didukung oleh sebuah kesadaran idealis kita terhadap sebuah keinginan dan kemauan yang tidak berujung untuk menyaksikan atau untuk sampai pada kebenarannya yang hakiki. Oleh karena itu, semua representasi kebenaran itu sumbernya dan asasnya adalah tradisi kenabian. Karena ini mau masuk ruang budaya, mau masuk ruang budaya. Tentu ruang budaya adalah satu pembahasan yang saya akan kaji tersendiri. Tapi saya mau menyelesaikan bahwa apapun terkait dengan kenabian ini adalah berkaitan dengan sebuah derajat kualitas pusat teofani yang berpusat pada pusat eksistensi dia, sehingga kemaksuman pada diri beliau itu terjaga. Bukan berarti bahwa ketika dia mau melakukan keburukan, malaikat datang kemudian jangan berbuat buruk. Tidak begitu. Ketika mau mencuri, malaikat datang, wahai Nabi, jangan kau berbuat buruk. Oh, tidak begitu. Kalau memang tugas malaikat hanya itu kan, tentu kasihan, ya. Tentu kasihan. Capek juga itu, ya. Namun kemaksuman itu berkaitan dengan ikhtiari yang sudah apa? Yang sudah termalakah, yang sudah menjadi apa? Yang sudah menjadi karakter. Bukan bersifat ambivalen, tidak. Namun kemaksuman itu bersifat malaka pada diri kenabian. Dengan begitu, maka ruang-ruang kenabian merupakan ruang kemanusiaan yang tinggi, ruang kesempurnaan yang tinggi, yang kita bisa
menyaksikan dan memiliki relevansi dengan apa? Dengan kita. Yang kalau kata Cak Nur mengatakan bahwa ruang kenisbian. Bahasa Cak Nur bahwa keimanan itu adalah berkaitan dengan ruang wahyu. Berarti kan kata Cak Nur bahwa beriman itu ruangnya adalah wahyu. Dan pengetahuan itu ruangnya adalah keberpikiran dan alam dan sejarah. Maka kalau kita mengatakan bahwa wahyu itu adalah ruang iman, dan dasar kepercayaan adalah akal dan wahyu, maka di mana ruang iman itu terbentuk? Karena ruang iman itu ada pada kewahyuan. Bukan berarti bahwa ruang wahyu itu kita tiba-tiba ambil apa? Ambil Iqra, ambil apa? Ambil kitab suci kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa ini bukan yang dimaksud dengan ruang keimanan. Ruang keimanan yang berkaitan dengan wahyu itu berkaitan dengan penjelasan yang tersadari pada diri manusia oleh penjelasan apa? Yang berhak, yang memiliki sebuah representasi otoritatif terkait dengan hal ini. Dan ini adalah penjabaran bagi ruang keimanan yang bersumber dari wahyu. Dan itu adalah Rasul Muhammad. Oleh karena itu, relasi kita dengan kenabian adalah sebuah relasi keimanan yang tiap hari itu akan terus mengalami sebuah pasang surut. Makin berhubungan akan makin naik. Melepaskan dia akan kita jatuh pada gradasi yang paling bawah. Melepaskan relasi, maka kita akan jatuh pada ruang yang paling bawah. Oleh karena itu, maka kesadaran terhadap kenabian akan meninggikan derajat orang, derajat kita sebagai manusia sampai pada puncak kemanusiaan. Dan apa itu puncak kemanusiaan? Insya Allah saya akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.